Bunda Lina. Bunda Lina belum keluar suara. Belum, masih mute itu. Sudah tidak mute, Prof, tapi belum keluar suara. Enggak, mute di bibir, bukan mute di itu. Oh. Palembang baru azan, Prof. Gitu ya. Iya. Ya enggak Hujan mungkin ini. lah baru azan. Baru Oh, yang sudah selesai. Palembang iya ya. 53. 453 tadi baru sholat maksudnya. Oh gitu gitu. Oh iya iya. Jadi mepet. Bu Lina, Nggak dengar dia. Belum ada suara, Bun. Mungkin nggak Audionya usah mungkin pakai ada headset aja, Bun. trouble. Bu Lina itu masih garis merah loh, mute. Headsetnya mungkin dilepas aja, Bun. Ya, nggak usah pakai headset itu. Biasanya headset yang belum lunas sulit itu. Oke, coba suaranya. Cek, cek, cek. Monggo Tegal, Bu Lina Tegal. Belum ada Nah, suara. Volumenya dinaikkan mungkin, Bun. Atau mungkin Bunda Siro dulu yang memulai, nanti kalau Bunda Lina sudah aman dilanjut. siapa lagi penggantinya yang langsung cespleng? Monggo Bunda Siro. Baik, bentar, Pak. Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Prof Imam yang saya hormati, Prof Abrar Saleng sebagai pemateri hari ini, Bunda Izuki, Bu Aprilia, Bu Silvi, Cak Monali, Bu Lina yang sedang berusaha untuk mengeluarkan suara. Mudah-mudahan hari ini kita berjalan lancar. Mohon maaf saya karena baru sholat ini, jadi rencananya berada di balik layar, tapi sekarang harus nongol ini. Salam dari Kota Palembang, saya Siti Rohimah, hari ini bertugas sebagai VIT. Materi kita pada hari ini akan disampaikan oleh Prof. Abrar Saleng dari Universitas Hasanuddin. Beliau akan menyampaikan materi tentang korelasi ibadah puasa dengan kepatuhan hukum. Pastilah nanti akan banyak yang akan beliau sampaikan dan kita mudah-mudahan akan dapat mengambil ilmu dari sini. Petugas kita hari ini adalah Ananda Kurnia, mahasiswi dari Unsik. Itu akan membacakan tilawah, mengambil surat Toha ayat 55. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 6 menit, kita mulai saja untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai usaha kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Kurnia kepada Kurnia dari Unsik Wonosobo ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Sarul Ramadhani dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Izin untuk membacakan surat Toha ayat 55 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya tanah, itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Kurnia, Masya Allah, yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah pencerahan dari sensei kita, dari Prof. Imam Robandi. Bu Lina sudah masuk ya. Nah, kepada Prof. Imam langsung saja dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Abrar yang saya hormati, Ibu Bapak semua, Mbak Karunia dari Politeknik Tanah Laut. Ya, bagus sekali bacaannya. Tetapi terus belajar ya membacanya ya. Nanti diulang-ulang makhrajnya dan lain-lain. Hari ini ya kita berbahagia lah setiap pagi dapat berjumpa di acara yang sangat mulia ini, di majelis yang sangat mulia ini, dan kami sangat terhormat Prof. Abrar dapat hadir. Ini yang sering salah itu, kata hadir itu untuk orang lain bukan untuk diri sendiri. Ya misalnya Bapak Camat telah hadir, Bapak Gubernur telah hadir, Bapak RT telah hadir, tapi bukan untuk kita, saya hadir bukan. Kalau saya ada, sudah ada atau datang. Seperti kalau orang Jawa itu rawuh gitu. Pak Prof. Abrar sudah rawuh, tapi bukan untuk diri kita. Aku sudah rawuh gitu nggak boleh. Nah itu sesuatu yang sangat kalau bahasa itu rasa. Ya. Jadi walaupun robot dapat berbicara, tapi rasanya kan belum tentu ada. Yang kedua, terima kasih ke panitia ini. Panitianya luar biasa ini Prof. Abrar. Ya, jadi ini ketua bukan chairman ya, chairwoman namanya. Chairwoman-nya itu Dr. Izuki ini dokter kita itu luar biasa. Jadi mengerahkan panitia jumlahnya 100 pasukan ya, dari Sabang sampai Merauke, di otak-atik ya. Sehingga setiap pagi lancar. Ya. Di samping itu juga, di samping ada Mapara, tetap setiap Jumat malam kita ada kajian spesial Jumat malam. Itu panitianya berbeda lagi, Prof. Abrar. Nah, ini hostnya di Malang, hostnya yang menguasai Zoom itu ada Ustadz Monali dan Mbak Silvi dan disupport sama ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak. Ya. Ada dari ini tadi yang tidak terdengar suaranya, ada yang Bu Rohimah dari Palembang, Bu Lina dari Tegal, terus macam-macam dari Sabang sampai Merauke ada semua. Yang ketiga, kita nanti akan menyimak ya karena Prof. Abrar adalah pakar hukum. Ya. Jadi nanti coba kita lihat hukum paling ringan-ringan kan hukum di sekitar kita lah. Hukum kalau bahasa kecil-kecilan kan peraturan ya, peraturan. Kalau di rumah ada hukum, ada peraturan walaupun tidak ada pasalnya. Misalnya kalau ruangan ber-AC ya ditutup pintunya. Kalau sudah keluar dari kamar mandi ya keluar di toilet ya lampunya dimatikan. Itu hukum-hukum yang di sekitar kita yang tidak ada pasalnya, tapi kita sering gregetan kadang-kadang listrik kita boros banget, jadi sehingga kita itu kelabakan setiap bulan. Nah, nanti dibahas oleh Prof. Abrar, orang-orang yang beriman itu sensitivitasnya terhadap hukum itu seperti apa? Apa juga sama, kita kan di Quran sering ada ya, banyak sekali ya tentang ada kata la
ada kata tidak ya janganlah dan lain-lain itu yang sudah ditulis. Itu kadang-kadang kita juga banyak error di situ. Nah, ini bulan puasa, mari kita benahi, kita tune up lah. Kalau kita akan pulang kampung kan mesti ada tune up mesinnya. Lah ini bulan puasa ini tune up sekarang dan spurring balancing untuk diri kita masing-masing. Oke, selamat datang para ibu semua. Semoga ini sudah 74 dan jangan lupa nanti petua dari Prof. Abrar ditulis ya, ditulis. Syukur kalau dipublish di koran, kalau tidak disimpan, minimal disimpan sehingga akhir Mapara nanti sudah dapat diolah menjadi sebuah buku ya, Amin. peradaban lah, ya, buku peradaban untuk kita bahwa Mapara 1446 itu punya kenangan yang dapat kita terbitkan dan dapat dibaca oleh banyak manusia yang tidak ikut Mapara baginya. Saya rasa itu aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Tadi Monggo siapa Bu lagi? Lina dilanjut aja. Matur nuwun, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit. Nggih, matur nuwun Bunda sudah melanjutkan atau membuka acara. Kami lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, sebelumnya saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ada Prof. Imam Robandi, kemudian yang kami takdimi Bapak Profesor Abror Saleng, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, sebelumnya untuk menyemarakan Zoom ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdendang sejenak untuk menambah kiroh Ramadan kita agar semakin menguat. Kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk membuka mikrofonnya. Silakan Prof. Abror, Prof. Imam. Kita ingin mengajak ke era tahun 80-an. Kita akan menyanyikan bersama lagu Bimbo dengan judul Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya. Sudah bersiap? Ya. Nostalgia sejenak. Jadi di hitungan ketiga kita mulai ya Bunda. Ayah. Ada dasarnya apa? Apa ya Prof ya? Saya kok nggak tahu. Kita mulai dari bait Harus pertama. sama itu, tekan aja di itu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada bertanya pada bapak yang harus tahu apalah gunanya mengajar mudah selalu tadarus memahami kitab suci, tarawih, mendekatkan diri pada Allah. Masya Allah. Kita jadi ingat tahun bertanya pada bapaknya. Kita cukupkan Bunda untuk dendang kita. Nanti ada lagi biasanya Prof. Iman di apa lagu part 3-nya nanti ya. Kalau kemarin itu ada di Country Road-nya, mudah-mudahan nanti ada lagi part 3-nya. Kami menunggu Prof. Imam. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita simak bersama kajian pagi ini. Sebelumnya saya bacakan terlebih dulu CV Profesor Abror Saleng. Saya print banyak sekali ini Ayah Bunda. Profesor Dr. Insinyur Haji Abror Saleng SHMH, lahir di Telang-Telang Rapang 19 April 1963. Jabatan fungsional sebagai guru besar dan beralamatkan di Perumahan Dosen Unhas Taman Leria, Blok AB, Jalan Perintis Kemerdekaan, KM 10. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri tahun 1975, kemudian SMP Muhammadiyah Rapang 1979, kemudian Sekolah Menengah Atas di Rapang tahun 1982.
sarjana hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, kemudian sarjana teknik bank di Universitas Veteran Republik Indonesia, Magister Hukum HPS UNES di Ujung Pandang tahun 94. Kemudian Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung 1999. Kemudian banyak sekali ini di karya ilmiah beliau, ada lebih dari 20. Kemudian karya ilmiah yang dipublikasikan juga lebih dari 8. Kegiatan ilmiah yang beliau ikuti juga banyak sekali, ada berapa ini? Hampir ya 69. Dan luar biasanya adalah penghargaan yang beliau terima. 1, penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun di tahun 2002, kemudian penganugerahan tanda kehormatan di tahun 2013, dan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana 30 tahun di tahun 2019. Masya Allah, luar biasa sekali, Prof. Dengan mengambil tema korelasi antara ibadah puasa dan kepatuhan hukum, bagaimana ibadah puasa dapat mempengaruhi kepatuhan kita terhadap hukum dan membentuk karakter kita dan masyarakat yang lebih baik? Mari kita simak dan diskusikan bersama Bapak Profesor Abror Saleng, Guru Besar Universitas Hasanuddin. Kepada Profesor Abror Saleng, kami persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lina ya. Yang saya hormati Bapak Profesor Imam Purbandi dan Ibu Dr. Iza Ifta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama tentu saya mengajak kita semua di pagi hari yang penuh berkah ini, kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ya, dan lebih penting lagi adalah nikmat iman untuk sama-sama hadir dan mengikuti kajian Mapara ya. Mapara adalah matahari pagi Ramadan itu ya. Saya awalnya pikir KSJ itu sudah berubah ya, spesifik Jumat malam. Ternyata Mapara ini hal yang berbeda dengan KSJM. Di KSJM saya alhamdulillah sudah 2 kali diundang oleh Prof. Imam ya. Tapi Mapara ini baru kali ini, padahal ini sudah tahun keempat atau tahun ketiga. Judul paparan saya hari ini atau sebagai sharing ya adalah korelasi ibadah puasa dengan kepatuhan hukum ya. Kalau kita bicara tentang bulan Ramadan itu ya, maka kajian yang banyak dibahas itu adalah selain puasa tentu juga adalah amalan-amalan Ramadan kita ya. Mulai dari salat malam, tarawih ya, tadarus Al-Quran, dan tentu zakat fitrah tentu yang terakhir. Kemudian selawat dan taslim pada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita untuk selalu hati-hati dan teliti dan patuh pada hukum. Ya. Hari ini kenapa saya memilih ya kepatuhan hukum ya? Karena di Indonesia banyak
orang patuh pada hukum tetapi tidak sadar hukum. Banyak orang patuh pada hukum karena ada maunya itu. Kemudian takut sama atasan atau takut sama penegak hukum. Makanya di dalam hukum itu, kalau kita bicara tentang law enforcement, penegakan hukum, di samping penegakan hukum ada juga namanya penerapan hukum. Seperti Prof. Imam tadi katakan bahwa di dalam rumah juga ada hukum, tapi penegakannya itu berdasarkan penerapan hukum, bukan ditegakkan oleh penegak hukum. Jadi penegakan hukum itu tidak mesti ditegakkan oleh penegak hukum. Penegakan hukum itu bisa juga diterapkan sendiri berdasarkan kesadaran hukum. Itulah yang disebut dengan kepatuhan hukum. Contoh misalnya kita tidak sembarang membuang sampah meskipun tidak ada yang melihat itu. Kita selalu mampu menolong orang lain meskipun tidak ada yang lihat. Kalau ada misalnya larangan parkir, larangan merokok, ya, itu kita harus patuh dengan kata-kata itu, dengan peringatan-peringatan itu. Tapi mohon maaf di Indonesia ya meskipun ada tulisan no smoking ya pergi merokok di situ di bawahnya no smoking. Dilarang parkir tetap aja parkir kalau tidak ada yang larang itu. Ya. Makanya di Indonesia itu banyak sekali simbol-simbol larangan ya. Hukum itu simbol itu. Misalnya becak dilarang masuk, itu becak dicoret itu. Dilarang stop itu ya. Nah, itu contoh-contoh bahwa penegakan hukum juga bisa dengan simbol-simbol itu. Tidak mesti ada sampuritan, mesti ada polisi dan sebagainya. Oleh karena itu kita mencoba hari ini bagaimana korelasi ibadah puasa dengan kepatuhan hukum ya. Kita semua tahu bahwa dasar hukum ibadah puasa itu adalah dalam Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu adalah agar orang yang berpuasa itu bertakwa. Ya tentu kalau pengertian takwa itu adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa artinya menjauhi segala larangannya? Artinya patuh terhadap larangan. Dan dia ikhlas terhadap perintah. Disinilah esensi dari puasa itu. Kita menuju tatakun, ya. Tapi tidak mungkin tatakun kalau kita masih sering melanggar hukum agama. Kita mengabaikan larangan-larangan. Bahkan kewajiban kita mestinya sholat, puasa, zakat, sedekah, ya, haji dan sebagainya itu dilaksanakan. Kemudian hadis Nabi mengatakan Islam ini dibangun atas 5 pilar ya. Yang pertama adalah syahadat ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat kita ini. Ya. Nah, inilah yang mau diejawantahkan itu ya, di dalam kehidupan kita. Bahwa kita ada Tuhan yang berhak disembah. Ya. Itu juga kepatuhan, tidak musyrik.
tidak lebih percaya pada atasan, tidak lebih takut pada atasan atau komandan dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendirikan sholat. Saya kira orang yang sholat itu sangat tertib ya. Ya, bahkan rukun sholat itu yang terakhir tertib. Artinya orang yang sholat tapi tidak tertib ya bukan sholat itu. Kemudian menunaikan zakat, ya, bayar zakat. Ini juga mengajarkan kita kepatuhan. Ada namanya menghitung sendiri, ya. Menghitung sendiri harta untuk yang disakatkan. Dan sudah ada takaran-takarannya. Dan orang yang melaksanakan puasa tentu kejujuran itu ada padanya. Ya. Karena orang berpuasa itu ya menahan diri dari imsak sampai buka puasa ya. Padahal yang dilarang itu adalah hal yang halal di luar Ramadan ya. Misalnya dilarang makan minum ya. Kemudian dilarang berhubungan badan ya, suami istri gitu. Itu kan barang-barang halal, tapi ketika sudah masuk imsak itu dilarang. Nah inilah dibutuhkan kepatuhan dan tidak ada orang yang tahu kalau misalnya dia minum, dia makan di kamar mana apa namanya, di kamarnya sendiri. Ya. Dan ini nanti kita melihat bahwa apakah kita ini berpuasa selama 1 bulan dan melaksanakan segala amalan Ramadan. Itu kita bisa mewujudkan dalam kehidupan keseharian kita di luar Ramadan untuk patuh sama dengan patuhnya ketika kita puasa terhadap aturan-aturan dan larangan-larangan yang disebutkan di dalam puasa itu. Kemudian ini urgensi pada puasa pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari makan minum itu ya. Dan hawa nafsu individu yang terpacu untuk lebih taat dan mendekatkan diri. Nah, ini artinya ketakwaan itu kita tidak melanggar itu karena kita yakin bahwa ada yang melihat, ada yang mengawasi kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apakah kita mampu misalnya dalam hukum negara seorang pejabat misalnya ketika mau menandatangan tuh anggaran dan yang berpotensi untuk mencuri atau korupsi kerugian negara, itu apakah nilai-nilai puasa itu yang tadi bahwa tidak ada sebab kita bisa makan, kita bisa minum, tapi kita tahan. Karena kita yakin bahwa begitu kita makan dan minum, itu puasa kita batal. Dan kita tidak pernah menjadi orang takwa. Apakah prinsip-prinsip itu atau tekad yang ada dalam diri kita ketika berpuasa juga bisa memengaruhi perilaku-perilaku kita misalnya di keseharian kita. Tidak curang ya, tidak mengambil haknya orang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran. Ini juga penting ya dalam puasa. Selama berpuasa kita dilatih untuk menahan diri dan berbagai godaan. Sehingga meningkatkan kesabaran dan kemampuan pengendalian diri. Ini contoh ya yang saya lihat di masyarakat Indonesia ya. Mohon maaf ini. Kalau ada orang lagi antri ya, antri. Atau misalnya mau store uang di bank, atau mau ambil uang di bank, atau check-in di bandara, atau ke antri untuk dapatkan gas LPG, atau bantuan apa langsung tunai itu, ya, atau ke sembako ya itu. Ya. Nah, ini orang-orang berpuasa itu dilatih kesabarannya. Tetapi ada orang sedang berpuasa, dia nyerobot antrian itu. Jadi ini ada dua pemandangan yang itu ya. Dalam dirinya berpuasa dia melatih kesabaran untuk menahan diri dan ada pengendalian diri, tapi ketika di masyarakat
dia lupa. Terutama yang tidak bisa sabar itu adalah pejabat itu ya. Kadang kita macet tapi tetap aja dia mau nyerobot itu dengan pakai apa namanya koridor itu ya, serina itu ya. Dan itu kadang kita dikiburi juga itu ya. Dan saya tidak tahu di mana dasar hukumnya itu kalau pejabat harus didahulukan. Saya sampai hari ini bingung itu ya. Padahal sama-sama punya kepentingan, sama-sama bayar one tol, sama-sama punya tiket yang mendesak. Tapi kenapa diberikan priority itu ya? Ya, ini juga budaya antri. Mestinya sudah Lebaran ini apa nanti Ramadan ya orang mau antri ya. Saya kira Pak Imam itu sekolah di Jepang, bagaimana orang Jepang itu sangat patuh ya dan sangat tertib dalam antriannya. Bahkan di Eropa juga seperti itu. Tapi orang Indonesia juga kalau ke luar negeri ya patuh juga. Tapi begitu kembali ke Indonesia sudah mulai kambuh lagi ketidakpatuhannya pada aturan-aturan yang itu tadi misalnya salah satunya antri ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesehatan fisik ya, ini saya kira mudah-mudahan kita hari ini alhamdulillah semua sehat ya. Lalu ada hadis Nabi mengatakan berpuasa itu adalah sehat ya. Mutasawwif gitu ya. Ini bagi orang-orang yang sudah berumur ya, itu juga dibutuhkan kesadaran dalam menjaga makanan dan sebagainya ya. Supaya kita selalu tetap bugar ya, meskipun umur sudah misalnya bertambah jumlahnya. Kemudian yang keempat, mengontrol lisan. Nah, ini yang saya katakan tadi, puasa menahan diri, makan minum ya, kemudian menjaga hawa nafsu untuk tidak melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Itu hanya puasa yang biasa ya. Tapi kalau sudah mengontrol lisan, itu sudah puasa plus itu ya. Artinya kita tidak bisa lagi melakukan gosip ya, kita cerita-cerita kejelekan orang lain ya. Kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak produktif atau tidak menjaga yang kontraproduktif ya. Kita tidak dusta ya. Kita tidak lagi hobi menyakiti orang lain atau bangga menyakiti orang lain. Ini penting sekali dalam kesadaran kita ya, bahwa mengontrol lisan itu penting ya. Dan ini dalam kalau hukum itu ada dulu istilah ya, mulutmu adalah harimau ya. Ya, artinya gara-gara lisanmu itulah yang membuat kau menderita itu dalam hukum ya. Bahkan sekarang ini hati-hati dengan undang-undang ITE ya. Kita melakukan fitnah atau menyebarkan kebencian pada orang lain, kita bisa dihukum ya. Kalau dulu nggak ada itu karena tidak ada medianya ya. Tapi sekarang ini ya mohon maaf, terutama di WA group hati-hati ya. Nah, kalau kita menghujat orang atau ada kebencian pada orang atau cerita kejelekannya orang, kita bisa dilaporkan polisi dan proses sebagai penghinaan itu. Pasal-pasal penghinaan di dalam undang-undang ITE. Nah, jadi ini saya mengingatkan ibu-ibu ya, bapak-bapak yang punya WA group, tolonglah menjaga ya, menjaga dan sangat hati-hati untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa berpotensi orang tersinggung ya, menyakiti orang lain. Dan Indonesia, orang Indonesia hari ini gampang sekali tersinggung gitu ya. Ya. Apalagi kalau sudah mulai ada kepentingan yang berbeda. Kecuali dalam pilkada biasanya itu ya sering yang tadinya susah senyum ya menjadi mudah senyum karena mau dipilih dan sebagainya. Jadi ada perubahan terhadap karena adanya kepentingan. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan rasa empati.
Ini juga di dalam puasa dan kita merasakan lapar dan haus, tentu kita selalu berpikir bagaimana orang ya atau keluarga atau saudara kita yang tidak beruntung, bukan saja dalam bulan Ramadan dia bisa menahan lapar dan haus, tetapi sepanjang tahun gitu ya. Jadi kita ini di dalam itu juga harus berkeinginan untuk membangun. Jadi ini juga adalah kepatuhan kita untuk selalu memiliki rasa empati, ya, rasa solidaritas, soliditas dan sebagainya. Ya. Karena ini kita dibutuhkan pintar merasa ya, bukan merasa pintar, pintar merasa. Dan kita harus mampu memosisikan diri ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Ketika kita mengatakan bahwa kamilah yang kira-kira memiliki kemampuan itu, kita yang menjadi pengayom mereka, menyantuni mereka dan seterusnya. Jangan dibalik ya, meskipun dia berada di orang-orang yang tidak mampu, selalu mau dikasih ya. Dan itu mental pejabat kita selalu berharap dikasih ya. Padahal mestinya dia mengasihi orang dan dia berbagi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tapi terbalik, dia minta anak buahnya untuk membagi ke dia, ke pimpinannya itu. Ini contoh-contoh saja bahwa di Indonesia banyak hal yang kita berbeda ketika kita berpuasa, tetapi prakteknya di keseharian kita itu adalah tidak seperti itu. Kemudian itu tadi apa yang kita harapkan dari puasa. Sekarang ukuran keberhasilan puasa ya. Tentu pertama kita memiliki konsistensi dalam menjaga salat 5 waktu. Nah ini juga ada kepatuhan di sini ya. Jadi sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah salat. Jadi kita harus memiliki komitmen, konsistensi ya, salat 5 waktu. Dan ini juga persoalan disiplin di Indonesia itu, terutama disiplin waktu ya. Kita tidak malu-malu kalau kita diundang rapat atau Zoom, tapi selalu terlambat ya. Jarang saya lihat, terutama yang pimpinan ya. Pimpinan itu selalu ditunggu itu ya. Tadi bagus sekali ini Prof. Imam malah duluan masuk ya. Jadi itu contoh pimpinan yang bagus. Dia memberi teladan ya, role model bagi orang yang dipimpinnya ya. Dan kita sekarang ya, mohon maaf, defisit ya, defisit role model. Banyak role model tapi role model tidak bagus itu. Nah, oleh karena itu saya berharap Mapara ini betul-betul adalah kajian yang wilayahnya seluruh Indonesia ya, luar biasa ya. Dan bahkan Mapara tahun ini saya lihat narasumbernya semua profesor ya. Luar biasa ini. Biasanya acara yang narasumbernya semua profesor itu adalah Dewan Profesor itu ya. Tapi baru kali ini ya ada acara di luar Dewan Profesor, narasumbernya semua profesor. Selamat buat Prof. Imam ini. Berarti Mapara rasa Dewan Profesor itu. Iya. Karena narasumbernya semua profesor, saya lihat profesor semua ya. Dan profesor ini dari berbagai bidang, dari berbagai universitas, dari berbagai organisasi profesor, ada dari API, ada dari MB Majelis DGBI, ada DGB ya. NBH. Ya. Kalau saya sama Prof. Imam masuk di 3 ini, jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan ini ke depan Mapara ini semakin ini, bukan saja di rumah, mungkin bukan saja Mapara ya, bukan matahari pertama Ramadan saja ya. Yang kedua, meningkatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling esensial sebenarnya dalam puasa itu, bahwa kita ini harus ada rasa takut. Selalu orang mengatakan orang takwa itu takut pada Allah ya. Oleh karena itu kalau kita takut pada Allah, berarti kita juga akan patuh terhadap hukum negara,
hukum agama, bahkan hukum masyarakat ya. Kemudian meningkatnya takwa kepada Allah. Saya sudah katakan tadi ya. Dan yang keempat, lisan lebih terkontrol dari perkataan yang negatif. Ini kita sangat berharap setelah Ramadan ini umat Islam ya betul-betul mampu menjaga lisannya ya, supaya ada ketentraman ya, itu tujuan hukum, bahwa ada ketertiban, ada kenyamanan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa kita sekarang ini mudah di ombang-ambing di kotak-kotak itu? Karena orang sekarang mau bicara, mau ngomong itu tidak ada rasa tidak ada lagi kontrol ya. Kalau zaman saya kecil, mungkin Prof Iman juga ya, kita itu takut sekali berkata-kata kotor kalau ada orang tua ya. Dulu di kampung ya, sangat takut itu. Tapi sekarang anak-anak, waduh, malah berani sama orang-orang tua untuk. Dan ada memang degradasi kehidupan di dalam masa kanak-kanak ya, zaman dulu dengan sekarang. Mungkin karena itu pengaruh teknologi dan informasi. Karena banyak informasi-informasi didapat dari luar sekolah ya, melalui TikTok dan sebagainya. Itu yang kadang juga tidak ada filternya bagi anak-anak kita, terutama anak-anak yang belum punya kecerdasan berpikir, hanya melihat contoh ya. Itulah dikira contoh yang baik. Yang ini tantangan buat kita orang tua ya, yang punya anak, punya cucu dan sebagainya. Kemudian meningkatnya rasa kepedulian sosial ya. Nah, kita sangat berharap bahwa dengan Ramadan ini tidak ada lagi orang-orang yang misalnya terzolimi ya, hanya karena tidak mampu ataukah dia tidak mampu memperjuangkan hak-haknya ya. Kita harus bantu ya, pertama. Karena di dalam hukum itu salah satu jenis hak itu adalah hak untuk mendapatkan hak. Nah, ini terkadang juga kita tidak mau membantu orang untuk mendapatkan haknya. Padahal kita punya kemampuan untuk membantu. Itulah juga rasa kepedulian sosial yang mestinya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada memiliki self control, baik itu artinya kita mengurangi marah ya. Sekarang di Indonesia ada fenomena banyak orang mau dihormati, dihargai, tetapi dia tidak pintar menghormati dan menghargai orang lain. Makanya ketika orang tidak menghormati, dia marah. Padahal dia sendiri tidak pintar menghargai dan menghormati orang. Ini contoh-contoh saja bahwa dalam kehidupan kita banyak yang kita lakukan dari ibadah puasa itu, hikmah puasa, tetapi ketika di dalam masyarakat kita tidak mampu mengejawantahkan atau mewujudkan nilai-nilai itu. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa di dalam bulan Ramadan juga kita melatih diri untuk selalu tertib, membaca, mentadabburi Al-Quran dan tentu juga membaca isi kandungan Al-Quran. Ya. Dan dulu kita ya pada zaman dulu di kampung orang berlomba-lomba baca Al-Quran dan bahkan selalu mengatakan saya sudah 2 kali tamat, 3 kali tamat. Tapi setelah sekarang ini banyak orang yang menganggap biasa saja itu membaca Al-Quran. Padahal banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran dikatakan siapa yang membaca Al-Quran maka kuburannya nanti akan disinari dengan terang gitu ya, oleh Al-Quran, bacaan Al-Quran. Dan orang yang dirundukan surga itu adalah orang yang rajin baca Al-Quran. Kemudian sebelum berakhir, ini ada korelasi antara hikmah ibadah puasa dan kepatuhan hukum. Pertama, kita disiplin dalam pengendalian diri. Ini yang paling penting, Pak. Pengendalian diri bukan saja di masjid, di rumah, tetapi kita bisa mengendalikan diri dan menghormati aturan yang berlaku, ya. Jadi kita melatih kesabaran, disiplin dalam mentaati aturan, bahkan tanpa pengawasan. Nah, ini
Sekarang ini semakin banyak pengawas, semakin banyak pelanggaran itu ya. Ada KPK, ada jaksa, ada polisi, tetapi tidak mengurangi orang korupsi, Pak. Jadi ada tidak berbanding terbalik ya. Malah sekarang berbanding lurus ya. Semakin banyak bentukan pengawas-pengawas, semakin banyak pelanggaran hukum. Mestinya berbanding terbalik. Semakin banyak pengawas, mestinya kurang pelanggaran hukum. Karena nggak ada, Pak. Yang kedua, menanamkan kesadaran etika dan moral. Nah, ini berkaitan dengan etika. Terkadang kita punya kesadaran etika dan moral, tetapi kita tidak punya keberanian moral itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, ada pertama itu ada jujur ya. Jujur itu artinya tidak dusta ya. Kemudian terus terang ya, terang terus ya. Dan ini mempengaruhi sifat-sifat yang lain, misalnya kita harus adil, kita harus otentik ya, keaslian ya. Ini juga banyak merusak kita di masyarakat Indonesia karena dia bertindak bukan aslinya ya. Dia kemampuannya misalnya 2, dia mau bertindak kemampuannya 4. Makanya itulah banyak orang korupsi, Pak. Penghasilannya 10, maunya 25 itu ya. Nah, pastinya dibalik. Penghasilannya 25 ke maunya 10, itu baru normal. Tapi sekarang terbalik. Jadi dia baru eselon 2, eselon 1, eselon 3 atau eselon 4 dia sudah mau seperti eselon 1. Nah, ini menanamkan kesadaran etika dan moral. Etika ini ya tentu yang berkaitan dengan kebiasaan kita di masyarakat. Jadi kesadaran moral ini mendukung kepatuhan terhadap hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Kemudian yang ketiga, mengontrol hawa nafsu dan menghindari pelanggaran hukum. Banyak pelanggaran hukum terjadi akibat ketidakmampuan seseorang mengendalikan hawa nafsu. Mungkin Bapak sering dipertontonkan ada suami nembak istrinya ya, ada istri bakar suaminya. Bahkan ada ibu yang menganiaya anaknya dan itu karena hawa nafsunya ya. Hanya persoalan kecil dari WA dari suaminya, ada Facebook dan sebagainya. Itu dia tidak bisa kendalikan, akhirnya berakhir pada tindak pidana yaitu pembunuhan dan sebagainya. Ini contoh-contoh saja bahwa kalau kita setelah puasa ini mampu mengontrol hawa nafsu, tentu kita berharap semakin kurang pelanggaran hukum. Tapi banyak sekali hal-hal yang sekarang di luar nalar kita, seperti misalnya anak membunuh orang tuanya, ya, nenek mencabuli cucunya dan sebagainya. Ini kan semua kena hawa nafsu yang tidak terkontrol ya. Kemudian membentuk karakter yang bertanggung jawab. Orang yang berpuasa dengan baik akan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, yaitu kesadaran ini mendorong seseorang untuk lebih bertanggung jawab pada perbuatannya. Jadi jangan itu apa namanya istilahnya orang lempar batu sembunyi tangan ya, atau hit and run ya lah, pukul baru tidak bertanggung jawab. Sekarang apapun tindakan kita, ngomong, bertindak, tingkah laku harus kita mampu pertanggungjawabkan di depan hukum. Inilah harapan besar setelah ibadah puasa terkait keputusan hukum. Ini yang terakhir. Pertama, terbentuknya masyarakat yang lebih disiplin. Karena kita sudah dilatih selama 1 bulan untuk puasa melatih kita untuk disiplin. Yang kedua, peningkatan kesadaran hukum dan moralitas. Kita tadi saya katakan bahwa kesadaran hukumlah itu yang membuat kepatuhan hukum. Dan kesadaran hukum ini juga dipengaruhi oleh misalnya tingkat pengetahuan, ya mungkin tingkat penghasilan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, minimnya tingkat pelanggaran dan kejahatan. Dan saya tidak tahu apakah ada yang meneliti ini setelah puasa, misalnya semakin berkurangkah tingkat pelanggaran itu. Kalau ada bisa meneliti itu lebih bagus ya. Misalnya terutama yang jauh-jauh pelanggaran lalu lintas saja dulu. Terciptanya rasa empati dan keadilan sosial. Dan semakin kita ini sadar bahwa kita
di sekeliling kita ada orang yang tidak mampu dan tidak mendapatkan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila, maka orang-orang yang telah berpuasa ada kesadaran untuk ada rasa empati dan menciptakan keadilan sosial yang mengurangi gap, ya, kesenjangan antara orang yang the have dan the have not itu ya. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abror untuk pencerahannya pada pagi hari ini. Tapi sepertinya di chat ada pertanyaan di Prof dari Ibu Fitri Makassar, menanyakan tentang hukum perkelahian pada anak 12 tahun, Prof. Silakan Prof. Abror. Ya. Untuk ada pertanyaan di grup? Ya. Jadi begini Bu, di dalam hukum pidana kita ada namanya hukum pidana anak ya. Jadi kalau anak-anak berkelahi itu di bawah umur 16 tahun, itu pidananya biasanya pidana pembinaan ya. Meskipun misalnya dihukum ada korbannya tetap dihukum, tetapi namanya hukum pembinaan. Jadi anak-anak itu karena umurnya belum dewasa, maka ada juga tempatnya dibina khusus, ada lapas anak-anak ya. Dan itu namanya hukum pidana anak. Jadi tidak dihukum fisiknya, tetapi dihukum bagaimana dia bisa kembali baik dan diharapkan nanti kembali ke masyarakat jauh lebih baik. Tapi kita juga menghormati bahwa ada korbannya, misalnya ada misalnya perkelahian, ada yang mati karena perkelahian itu. Tapi lebih pada pembinaan. Ya, itu Bu. Kalau perkelahiannya mencari piala ya boleh. Di Porda itu. Ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada, untuk Prof. Abror mungkin dapat menyampaikan. Bu Lina, ada Bu Itu Rudin, masih ada yang angkat tangan itu, ada 2. Tadi ada 2 ini. Ada yang raise hand Bu Lina. Yang raise hand ada 2 itu. Pertama Bu Rurin, kedua Bu Febrianti dari Makassar. Jadinya nggak kelihatan ini. Sebentar. Oke, Bu Fitri, tadi mana ya? Oh, Bu Rurin nggak ada jadi. Bu Rurin aja Pak Prof. Bu Rurin dulu silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina, Prof. Imam, dan juga Prof. Abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Farida dari Bangkalan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, masih ada 5 menit, nih mohon izin. Prof. Abror tadi panjenengan mengatakan juga bahwa di Indonesia itu orang Indonesia ketika ada di luar negeri itu bisa patuh. Tapi kalau balik ke sini lagi, balik lagi. Nah, kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya, Prof? Itu mungkin panjenengan sudah melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa hari-hari ini kita banyak disuguhi, dipameri ironi yang luar biasa. Kalau tadi harusnya puasa bisa menjadikan seorang bisa mengendalikan diri, kontrol dirinya bagus. Tapi hari ini kita juga tahu bahwa banyak sekali pelaku-pelaku kriminal atau pelaku-pelaku korupsi kejahatan itu justru orang yang harusnya menjadi teladan. Ya, kita tahu sendirilah kalau di kemarin Pertamina bukan kaleng-kaleng, itu bosnya langsung. Padahal harusnya kan dia memberikan teladan yang baik. Kira-kira seperti itu berarti puasanya gagal atau gimana itu, Prof? Dan apa yang nah itu kan juga banyak sekali peristiwa-peristiwa juga. Kalau tadi hari ini orang harusnya mempunyai yang ketiga itu empati. Tapi pada kenyataannya di lapangan kalau hari ini kalau kecelakaan, Prof, itu orang banyak sibuk yang video, yang moto, yang nolong nggak ada. Nah, itu juga merupakan fenomena yang sangat-sangat viral ya di Indonesia tuh kali ini seperti itu. Dan kita juga bingung ini kira-kira cara mengatasinya seperti apa. Karena sudah menjadi semacam hal-hal yang bisa dikatakan menjadi habit. Banyak seperti itu. Dan banyak juga hal-hal di luar nurul kalau bahasanya, di luar nalar, yang pelaku-pelaku kejahatan justru orang-orang yang mungkin
tingkat religiositasnya tinggi, kayak pelaku yang di pesantren yang melecehkan santrinya, atau seperti tadi itu yang justru orang tua yang melecehkan anak kandungnya, kemudian juga nenek yang tadi yang kasus-kasus yang panjenengan ceritakan itu sekarang justru semakin banyak dan melebar di Indonesia. Kira-kira hal terbaik apa ya, Prof, agar ini tidak semakin ke depan tuh semakin parah gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Fitrianti dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, tadi sudah saya yang chat di grup tentang yang perkelahian anak, Prof. Kebetulan anak Oh saya itu, gitu. Prof. Iya, Prof. Dan yang saya ini mau tanyakan, Prof, apakah memang berulang-ulang ketika dipanggil ke kepolisian begitu, Prof? Di mana? Nggak jelas pertanyaannya yang berulang-ulang. Ini Prof, kan perkelahian antara anak 12 tahun dengan 10 tahun, Prof. Sebenarnya sama-sama luka. Anak saya luka di bagian belakang, kemudian temannya itu luka di bagian mata. Bedanya, temannya ini dia melaporkan ke polisi, Prof. Oh gitu, karena ya gitu-gitu saya dulu kecil biasa berkelahi gitu-gitu. Iya, Prof. Dulu kita juga sering berkelahi, Prof. Cuma tidak sampai ke kepolisian. Kalau ini sekarang ya dan terjadi sama anak saya, Prof. Dan saya mau tanyakan itu tadi tentang hukumannya dan ternyata cukup. sudah di Udah paham, udah Prof. paham. Iya. Oke, silakan Prof Abrar. Ya, terima kasih Ibu Fitri dan Ibu siapa lagi? Ya, Ibu Rurin ya. Rurin, ya. Yang pertama, kenapa orang Indonesia kalau di luar negeri patuh, di dalam negeri nggak patuh? Karena di Indonesia itu keadilan bisa dibeli. Kita bisa beli pejabat. Kita bisa beli penegak hukum. Kalau di sana ya dihukum. Mencuri dipotong tangannya kalau di Arab Saudi ya. Tidak ada ampun. Biar anak pejabat dan sebagainya. Kemudian kedua, kenapa yang mestinya jadi teladan ya, tetapi dia melanggar hukum karena itu tadi Bu, dia merasa ada asumsi yang katakan sedangkan kepala dinas tidak dihukum, apalagi saya gubernur. Jadi itu selalu bahwa semakin tinggi tingkatannya itu semakin tidak bisa dihukum ya. Sehingga sekarang orang termotivasi untuk melanggar itu ya, melanggar hukum terutama yang pejabat. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kepedulian sosial juga kita. Ini sangat berkurang ini karena kita sudah tidak meninggalkan lagi hukum adat kita, Pak. Ada hukum Indonesia yang ditinggalkan yaitu hukum adat. Orang-orang kampung itu yang dibesarkan dengan perilaku apa hukum adatnya itu sangat peduli tentang itu. Dan mohon maaf, hukum nasional kita itu, hukum adat salah satu pilar hukum nasional, tetapi sering sekarang sudah ditinggalkan. Kita lebih banyak meniru hukum-hukum dari luar, Bu. Kenapa dari luar? Karena mereka bawa uang ke sini investasi. Dia bawa investasi, tetapi dia juga mau dipakai hukumnya. Dan itulah hukum yang banyak yang berkaitan dengan hukum ekonomi, Bu. Ya. Nah, tapi banyak pada kalau mau beri untung kita terima, kalau tidak ada untung ya mohon maaf. Nah, inilah kepedulian sosial kita nggak ada lagi. Untuk Ibu Fitri, saya kira kalau perkalangan anak itu Bu di bawah 16 tahun itu tidak ada pidana badan, tapi kalaupun ada misalnya pidana itu hanya untuk menjaga supaya tidak diamuk oleh keluarganya, tapi itu dalam rangka pembinaan. Itu namanya ditahan untuk diamankan saja ya. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang meninggal dan sebagainya, supaya keluarga korban itu merasa diperlakukan adil, yang bersangkutan harus ditahan dulu, tapi bukan dihukum penjara, namanya hukum dalam rangka pembinaan, gitu ya. Dan memang sekarang ini juga era kita sekarang sedikit-sedikit polisi, Pak, sedikit polisi, terutama yang punya uang. Jadi kalau tidak ada uang nggak lapor polisi, tapi yang punya uang ya. Maka ada di Bantaeng itu ya guru jewer anak muridnya. Kebetulan anak yang dijewer itu anak polisi, dilapor gurunya. Padahal untung ada putusan Mahkamah Agung sekarang yang baru
mengatakan guru yang melakukan tindakan misalnya memukul anak-anak tapi dalam rangka pembinaan itu tidak boleh dihukum. Dalam rangka pendidikan, pembinaan dan mendidik anak-anak itu tidak boleh dihukum. Meskipun dijewer, ditempelin dan sebagainya. Kalau dulu kita dijemur ya, bahkan disuruh berdiri sekian berjam-jam itu ya. Dan tidak ada dulu orang tua yang melapor karena memang sadar insaf bahwa hukuman yang seperti itu bisa membuat karakter anak-anak itu bahwa melanggar hukum itu berbahaya. Tapi sekarang anak-anak termotivasi melanggar hukum, terutama anak-anak yang punya orang tua yang punya uang, punya jabatan dan sebagainya. Karena dia bilang bapak saya bisa beli penegak hukum, bisa beli dan saya mau maaf. Ini kita harus sampaikan secara supaya mereka juga paham. Masyarakat sudah paham seperti itu. Makanya sekarang kalau ada orang mau berperkara langsung bertanya, ada uangnya enggak? Kalau tidak uang enggak usah itu. Karena hukum itu katanya hanya adil kalau sama-sama orang miskin ya. Tapi kalau sudah ada yang beda-beda klaster, itu orang sudah bisa baca. Dan saya kira kita semua sudah melihat fakta yang faktual dan objektif di Indonesia seperti itu. Terima kasih ya Bu Rurin dan Ibu Fitri. Terima kasih, Bro. Terima kasih banyak, Bro. Ada sebuah cerita dulu waktu saya kecil itu. Anak-anaknya bandel itu, dia diberi hukuman suruh mengejar ayam, coba suruh nangkep. Itu sampai sekolahnya kelasnya bubar, ada ayamnya nggak ketangkep itu. Karena ayamnya sangat liar. Gurunya kreatif itu. Dihukum kok menangkap ayam liar, coba kan sulit. Nah, sekarang diprotes sama ibunya, Bro. Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjuk pukul 6 lebih, berikutnya untuk Profesor Abror untuk memberikan closing statement, kami persilahkan, Bu, Prof. Terima kasih Bu Lina. Yang pertama terima kasih pada Prof Imam ya sudah undang saya dan saya kira kajian ini bagus karena dilibatkan berbagai disiplin ilmu dan kajian ini kalau perlu ditingkatkan jangan cuma bulan Ramadan aja Pak. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ini yang dikejar itu cepat-cepat lebaran kok. Ibu-ibu udah sebentar lagi ini belum tentu 100 terus, ini tadi kan full 100, sebentar lagi udah beli kongguan yang isinya rengginang, beli apa Belum, Bro, belum. Oh belum Masih lama, Bro, masih lama. Terima kasih Prof Abror Saleng untuk sharing ilmunya hari ini. Barakallah. Semoga Profesor Abror senantiasa sehat dan selalu dalam amin. Ubur-ubur ikan lele Mapara pagi ini dengan Profesor Abror luar biasa le. Wong ubur-ubur nggak cocok tadi itu, gimana tadi diulang? Ubur-ubur ikan lele, cakep le. Ini dengan lagi viral Prof Imam. Oke, mantap. Dari Tegal sampai Papua, membawa bekal beraneka rupa. Insya Allah sertifikatnya sudah jadi ya. Di Mapara tahun depan yang membahana, insya Allah. Amin. Bapak Ibu, apabila selama memandu acara terdapat kesalahan, kata yang tidak tertata maupun tutur yang kurang teratur. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya pamit mohon undur diri dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Albirru manitaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk besok, Bu Lina. Untuk besok, ini izin share untuk besok ada Mapara bersama Prof Abu Bakar dan beliau guru besar Universitas Syah Kuala. Jadi besok pagi tetap kita bergabung di Mapara karena Mapara setiap pagi kan berbeda-beda tema.
Profesor Abu Bakar Prof. itu, Profesor Abu Bakar adalah Ketua Forum Dewan Guru Besar Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan kita berjumpa Ya, lagi. wakilnya saya. Ya semua konco semua, teman semua. Terima Oke, kasih terima Bapak kasih. Ibu. Ya, Banyak. Terima kasih Prof Abrar ya. ya siap. Makasih Prof Ya, Imam. nanti kapan-kapan Yuk, kita makan sama-sama. ikan bakar di Potere atau di Ya. Lai atau di mana. Nah, Atau di Sengkang atau Oke Maros. ya Prof. Ya, makasih. Terima kasih Prof Lip, Abrar. ya. Terima Makasih. Ya. kasih Prof Imam. Terima Kak kasih. Mina. Mohon izin. Mbak Fitrianti kerjanya di mana? Iya, Prof. Di mana? Saya di Unasmam, Prof, di Polewali Mandar, Prof. Oh, baru tahu acara ini dari mana? Apa? Saya lagi kuliah S3, Prof. Oh, Dosen gitu. saya Bu Sri Aminah. Oh, gitu ya. Oh, sama itu siapa Ade ya, sama Ade ya. Iya, Ade Sugiyarti, Prof. Ya, Politeknik apa namanya? Politeknik? Universitas Al-Asyariah Mandar, Prof, di Sulawesi Barat. Oh, jauh banget itu Mamuju ya. Polewali, Prof. Hah? Sebelum Mamuju. Sebelum Mamuju. Oh. Iya, Prof. Itu naik bis ya? Iya, Prof, naik bus. Melewati itu Pare-Pare, Iya, Prof. Maros, Pinrang itu ya, Pangkep, Pinrang ya. Baru, Pare-Pare, iya, Prof. Maros, Pare-Pare, Pangkep, Pare-Pare, Pinrang ya. Pinrang, baru Polewali, Prof. Oh iya, waduh, saya tidak dapat membayangkan itu. Wah, hutan Cuma, belantara itu. iya, iya, Prof. Cuma sekarang lagi kuliah, Prof. Lanjut S3, Prof. Oh iya, nggak apa-apa, udah bagus itu. Nah. Ini ada Ustadz Ajislan ini, gimana ini? Udah Siap, Prof, siap. ini dari Tegal. Lagi sibuk terus, Prof. Pak Cislan. Oh Nggak ya? pernah ada tempat itu, nggih. Oh gitu ya. Iya. Ucul-uculan ya, Prof. Iya, pokoknya Cislan, Pak nggih. Ajislan kan Ustadz itu ya. Tiap malam ngurusi umat. Ada Bu Lina udah aman, Prof, di Tegal, Prof. Oh ya? Sudah ada perwakilannya, Prof. Iyalah. Aman apa nih, Ustaz? Pokoknya santri Prof Imam yang paling setia di Tegal ya cuma Bu Lina itu. Saya belajar dari Pak Cislan itu. Saya nanti Lebaran insya Allah akan ke Tegal. Ya, Prof, siap. Akan mencicipi sate batibul. Siap, Prof. Nanti Pak Cislan nyusul ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Masalahnya pulangnya tanggal 26 udah kembali ke Jawa Timur. Prof Imam ke Jawa Tengah, kita ke Jawa Timur. Oh gitu ya, iya benar. Prof. Saya berangkat ke Jawa Tengah aja tanggal 3 kok baru. Gitu, Prof. Tanggal 3 pulang tanggal 5 lah gitu, 5-6 itu. Ini bagus karena banyak wajah-wajah baru yang muncul di Aero setiap Ini hari. Prof, ada mama juga setiap hari join, Prof. Oh ya? Iya, Prof. Kalau dilihat story saya, kasih join juga, bilang oleh. Saya belum pernah ke Mamuju. Nanti jalan-jalan, Prof. Iya, itu. Kapan pernah diundang tapi waktunya tidak cocok. Yang pernah merasakan ya duren dari Mamuju itu aja di Makassar itu. Bakulnya dari Mamuju. Iya. Oke, hari ini cukup banget. Terima kasih semua, Mbak Lina, Siap, Prof, siap. Mbak Terima kasih, Prof. Fitrianti. Yang saya baru uji Fitriati itu yang dari Teknik Elektro. Baru lulus. Oke, Pak Mujibud Dakwah nih, Mbak Siva dari Jakarta Timur. Yang sehat selalu. Saya udah lama nggak ke Jakarta Timur. Semua Mbak Adelia dari Kalimantan, Bu Rahma Metro Lampung.
Ada Prof Haji Bintoro Aseng, ini Prof. Prof Bintoro. Waduh, Prof Bintoro tidak kesapa Ada tadi. dari Palu, Prof. Haji Aseng, Prof. Dari Jangan di Palu. Palu lah. Kasaki di Palu. Siapa yang dari Palu? Mama, Prof. Haji Aseng. Mama ikut join juga, Prof. Oh ya, ini di mana? Oh, itu. Saya udah berapa kali ke Palu itu, di Palu. Ada pokoknya kalau di Teluk Palu itu ada apa namanya pisang yang agak belum matang beneran digoreng. Waduh, pakai sambal itu udah dahsyat itu. Terima kasih hari ini saya ini dulu Ya, semua Prof, siap, Iya, siap. saya Prof. undur Terima kasih, diri. Prof. Terima kasih banyak. Pamit. Hostnya Mbak Izuki. Mbak Izuki. Hostnya Mbak April. Hah, saya tuh? Tetap enggak ya? Bu Rahma, tetap enggak, Bu? Mohon izin, karena Karunia juga harus ke kampus. Mohon maaf apabila ada salah-salah Mapara pagi ini. Terima kasih banyak Mbak Izuki, Bu Rahma, Pak Laksono, Bu Susi, dan Bapak Ibu semua. Izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi